Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya ketika hari kiamat. Di awal khutbah singkat ini, khatib memberikan wasiat khusus untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk jemaah sekalian, agar kita terus dan senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh tidak ada bekal terbaik yang bisa mengantarkan kita untuk berjumpa dengan perjumpaan terbaik, berjumpa dengan Allah yang maha baik di tempat yang terbaik, kecuali iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pula yang akan mengantarkan kemuliaan dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, disebutkan di sana an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qala, sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, sa'alatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, apa yang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tanyakan kepada Nabi? Kata Abdullah bin Mas'ud, ayyul amali ahabbu ilallah? Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, setidaknya ada 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah. Yang pertama, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Qala thumma ay, kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, ya Rasulullah, kemudian apa lagi? Qala, Rasul menjawab, thumma birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Qala thumma ay, kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala, Rasul kemudian menjawab, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah berdasarkan hadis yang disebutkan di atas. Yang pertama, salat pada waktunya. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Dan yang ketiga, jihad di jalan Allah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat pada waktunya. Ustaz Hilman, kenapa harus salat? Perhatikan dengan iman. As-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Satu bangunan mewah kelihatannya, tapi jika roboh tiangnya, apa yang terjadi? Hancur bangunan itu. Sebuah bangunan bagus terlihatnya, tapi tiangnya rapuh, apa yang terjadi? Maka hancur pula bangunan tersebut. Begitulah positioning solat dalam diri kita, dalam agama kita. Begitu pentingnya solat. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, apa kata Nabi SAW? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-solat. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya ketika hari kiamat adalah solat. Jika baik solatnya, baik seluruhnya. Jika benar solatnya, benar seluruhnya. Tapi mohon maaf, jika buruk solatnya, maka buruk seluruh amalnya. Hadirin yang dirahmati Allah, begitu pentingnya solat dalam kehidupan kita. Maka orang beriman tidak ada yang paling dia rindukan dari pendengarannya kecuali panggilan azan. Panggilan azan dia rindukan. Panggilan untuk menghadap kepada Allah, untuk menjadikan sholat, itu adalah panggilan yang dia rindukan dalam hidupnya. Maka setiap detak-detik, setiap waktu, setiap saat yang Allah anugerahkan kepada dirinya, hakikatnya adalah waktu di antara sholat ke sholat, sholat ke sholat. Kalau bukan sholat ke sholat, berarti sholat dan disolatkan. Itulah waktu yang dirindukan dalam hidupnya. Hakikatnya hidup kita hanyalah menunggu waktu sholat
dan waktu disolatkan. Tadi pagi kita sholat subuh, kemudian nanti siang kita sholat zuhur, kita bekerja, kita nunggu sholat asar, kemudian kita kerja lagi, nunggu waktu maghrib, kemudian rehat, nunggu waktu isya, kemudian istirahat, nunggu waktu subuh. Itu yang kita rindukan dalam kehidupan. Kalau tidak bertemu dengan waktu sholat, maka saatnya kita bertemu dengan waktu disolatkan. Maka sholat bagi seorang hamba yang beriman adalah pintu kebaikan. Sholat adalah pintu jalan keluar. Sholat adalah pintu pertolongan. Sholat adalah pintu ampunan. Sholat adalah pintu kemudahan. Sholat adalah pintu ketenangan. Bahkan dengan sholat, dia paham bahwa itu adalah pintu rizki terbaik untuk dirinya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, barang siapa yang menjaga sholat dalam hidupnya, kanat 'alaiha nuron wa burhanan wa najatan fi yaumil qiyamah, maka orang tersebut akan mendapatkan cahaya, orang tersebut akan mendapatkan penerangan, akan mendapatkan petunjuk, dan orang tersebut akan mendapatkan keberhasilan ketika nanti hari kiamat. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ingin bahagia hidup kita, jaga sholat kita. Ingin mulia hidup kita, jaga sholat kita. Ingin lebih baik kehidupan kita, maka perbaiki sholat kita. Karena saat kita memperbaiki sholat, di saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perbaiki kehidupan kita. Maka mohon maaf lahir dan batin, jika ada di antara hadirin sekalian yang mungkin siang ini sedang punya masalah, sedang punya persoalan, sedang punya kesulitan, maka jemput pertolongan Allah itu dengan sholat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah engkau kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka hadirin yang dirahmati Allah, jangan pernah tinggalkan sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, jangan pernah lalaikan sholat. Jangan pernah akhirkan sholat. Karena saat kita mampu menjaga sholat, Allah akan jaga kehidupan kita. Kalau kita bisa memperbaiki kualitas sholat kita, maka Allah akan perbaiki kehidupan kita. Dan ini menjadi amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik level lagi, sholat di awal waktu. Naik level lagi, bukan hanya yang wajib, tambahin dengan yang sunnah. Misal sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholat yang akan mengantarkan kemuliaan kepada diri seseorang. Sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 79. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di waktu malam bangunlah, dirikan salat tahajud sebagai tambahan untuk hidup kamu sekalian. Niscaya Allah akan angkat derajatmu ke tempat yang paling tinggi. Maka mohon maaf lahir batin, yang hari ini sedang sulit, sedang susah, sedang punya persoalan dalam urusan dunia, maka jemputlah kemudahannya dengan menghadirkan salat terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amalan yang dicintai oleh Allah adalah berbuat baik kepada orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW berpesan kepada kita, ridullah fi ridul walidain, wasuhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, murka bencinya Allah ada pada murka bencinya orang tua. Jika kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, jika kita ingin mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, maka Allah titipkan ridhonya bagi kita seorang anak kepada orang tua kita. Maka apa kuncinya? Muliakan orang tua kita, berbuat baik kepada orang tua kita. Karena sejauh apa, sebesar apa caramu memuliakan orang tuamu, maka di saat itulah Allah akan memuliakan kehidupanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah memerintahkan kepada kamu sekalian untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Orang tua itu keramat terbaik dalam kehidupan kita. Ingin pekerjaanmu mudah, muliakan orang tuamu. Ingin bisnismu lancar, muliakan orang tuamu. Ingin rizkimu berkah, jemput keberkahannya dengan berbuat baik kepada orang tua. Demi Allah,
tidak akan pernah sulit, tidak akan pernah susah, tidak akan pernah miskin seorang anak yang bisa memuliakan kedua orang tuanya. Kenapa? Karena Allah yang melindungi dirinya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, apa kata Nabi SAW? Rogi manfu, celaka menyesal, celaka menyesal, celaka menyesal. Siapa? Mereka yang masih bertemu dengan kedua orang tuanya, baik salah satunya ataupun keduanya, tapi mereka tidak bisa mendapatkan surga. Kenapa? Karena mereka lupa untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, jika kita masih punya orang tua, hormati mereka, muliakan mereka. Wabil khusus ibu kita. Kenapa Ustaz? Ya, satu kali ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kepada siapakah kau harus berbuat baik? Rasul menjawab, ummuka kepada ibumu. Kemudian ummuka kepada ibumu. Kemudian ummuka kepada ibumu. Kemudian summa abuka kepada bapamu. Ibu disebutkan 3 kali, ayah disebutkan 1 kali. Mengapa? Karena ada pengorbanan ibu yang tak dilakukan oleh seorang ayah. Kalau saya seringkali menyebutkan, ada 5 air yang seorang ibu keluarkan untuk anaknya yang tidak akan bisa digantikan oleh anaknya. Yang pertama, air ketuban saat ibu mengandung anaknya. Yang kedua, air darah saat ibu melahirkan anaknya. Yang ketiga, air susu saat ibu menyusui anaknya. Yang keempat, air keringat saat ibu merawat dan membesarkan anaknya. Yang kelima, air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Yang 4 dan 5 seorang ayah lakukan. Tapi 1, 2, dan 3 hanya seorang ibu yang melakukan itu. Maka hadirin yang dirahmati Allah, jika kita masih punya orang tua, hormati orang tua kita, muliakan orang tua kita, dan mohon maaf lahir dan batin jika hidup kita hari ini menemukan kesempitan, kesulitan. Coba evaluasi, mungkin ada perbuatan kita yang pernah menyakiti orang tua kita, dan itulah yang mengantarkan kekecewaan dalam kehidupan kita. Ustaz Hilman, bagaimana kalau orang tua kita sudah wafat? Bisakah kita berbuat baik? Bisa. Ada 3 yang dirindukan oleh orang tua yang sudah meninggal dari anaknya. Yang pertama, orang tua merindukan doa wabil khusus istighfar anaknya untuk orang tuanya. Yang kedua, orang tua merindukan kebaikannya dilanjutkan oleh anaknya yang masih hidup. Artinya apa? Orang tua ingin sekali anaknya soleh. Orang tua ingin sekali anaknya baik. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kalau orang tua kita sudah wafat dan dulu kita belum sempat berbuat baik sama orang tua kita, maka berazamlah menjadi anak yang soleh, karena doa anak yang soleh akan sampai kepada orang tua yang sudah wafat. Dan yang ketiga, orang tua merindukan sedekah anaknya yang diniatkan untuk orang tuanya. Kalau kita dilebihkan hartanya, silahkan kita berinfak, bersedekah, niatkan untuk orang tua kita. Jika hidupmu ingin mulia, muliakanlah orang tuamu. Jika hidupmu ingin bahagia, maka bahagiakanlah orang tuamu. Dan yang ketiga, amalan yang dicintai oleh Allah adalah al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Apa maksudnya Ustaz? Jihad itu artinya bersungguh-sungguh dalam menjalankan setiap ketaatan kita kepada Allah. Hidup kita tidak lama di dunia ini, sebentar. Maka sibukkanlah dengan bersungguh-sungguh di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin yang dirahmati Allah, teruslah berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad itu bersungguh-sungguh dalam setiap kebaikan. Seorang suami yang mencari nafkah bagi keluarganya, selama dia niatnya tujuannya karena Allah, maka dia sedang berjihad fi sabilillah. Seorang ayah yang dia keluar rumah mencari nafkah bagi keluarganya, mencari nafkah yang halal, tujuannya untuk Allah, maka kita sedang berjihad di jalan Allah. Seorang pejabat, seorang pemimpin yang diberikan amanah dengan kepemimpinannya, kemudian dia menjaga amanahnya dengan baik, dia berikan kebijakan yang baik, dia memberikan sesuatu yang terbaik, maka dia sedang berjihad di jalan Allah. Rakyat, masyarakat
yang kemudian dia taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada ulil amri dengan baik, maka insya Allah dia sedang berjihad di jalan Allah. Barang siapa yang serius di jalan Allah, maka Allah akan memberikan kebaikan kepadanya. 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah. 1, sholat pada waktunya. 2, berbuat baik kepada orang tua. Dan yang ketiga, berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.